Hello, wah Mas Tama masih di perjalanan, tapi suara Coach Lucky cukup terdengar jelas. Cukup ya, boleh ya kita sambil ketik-ketik di chat seperti biasa biar nggak ngantuk karena materinya singkat, padat, dan teman-teman nanti berkesempatan cerita juga. Karena apa? Karena bersama Aspiragen ini teman-teman ngisinya satu statement ya, be unique, let's speak. Nah, jadi PD-nya kita bicara di depan umum, di berbagai kesempatan, itu karena kita bersiap. Nah, bersiap apa? Bersiap mengenal diri kita, bersiap membangun kompetensi, dan eh, punya kesempatan ya di fase-fase latihan ini tentunya kita belajar untuk mengungkapkan pikiran kita. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatannya. Ini pertemuan ketiga dari 12 pertemuan ke depan ya. Jadi ini pertemuan penentu nih ya. Jadi tiga materi di awal itu materi persiapan diri teman-teman ya sebelum nanti materi keempat sampai 12 itu nanti teman-teman sudah dapat tugas-tugas untuk menyapa orang lain, senyum ke orang lain, gabung ke komunitas gitu ya. Dan tentunya ketika orang tua teman-teman mengizinkan dan teman-teman juga sudah menolak. Nggak mau. Halo Duta, welcome. Oke, jadi ketika teman-teman punya media sosial, mengelola media sosial ya, materi-materi tugas ini teman-teman bisa submit di media sosial yang tentunya tujuannya bukan untuk flexing, bukan untuk mengumbar data diri kita ya. Pastikan itu bersifat positif dan bisa diakses umum sehingga teman-teman mampu memperkenalkan diri teman-teman, apa minat, bakat, potensi, bahkan kegiatan teman-teman, ya, tanpa data pribadi gitu ya, ya sekedar nama aja, itu nanti bisa jadi magnet gitu ya. Itu bisa jadi portofolio sehingga teman-teman bisa lebih mudah dikenal dengan teman se-Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ya. Kan ada nih beberapa teman-teman yang juga suka menyampaikan dalam bahasa Inggris ya, meskipun di kelas ini kita nggak spesifik pakai bahasa Inggris. Nah, tapi silahkan aja ya, selama materi dan tugasnya bisa dikerjakan, bisa disampaikan, jadi dimanfaatkan ya, manfaatkan kesempatannya. Jadi Coach Suki udah bilang nih di grup bahwa teman-teman yang submit tugas 1, 2, dan 3 adalah yang berhak untuk maju ke babak berikutnya ya, maju ke week 4 dapat materi week 4 dan selanjutnya. So, manfaatkan ya, artinya di minggu ini usahakan sudah tersubmit sebelum week keempat ya, materi keempat mulai, teman-teman harus sudah submit tugas 1, 2, dan 3. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai nih, seperti biasa, oke, thank you Mas Haki ya, cukup jelas ya suaranya meskipun diakses di perjalanan ya, semoga internetnya lancar. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya, jadi apa sih yang teman-teman expect ya dengan teman-teman investasi waktu ya, kadang kita, aduh mau ngapain lagi, apalagi sekarang Coach Yuki lagi puasa Syawal ya, siapa teman-teman yang ikut puasa di bulan Syawal ini. Kadang kita itu satu hari tuh seakan hari ini tuh kita ngapain gitu ya. Apakah banyak istirahatnya, banyak bosannya, banyak energi negatifnya. Nah, itu yang kita coba kenali, kita coba latih ya, awareness-nya, mindfulness-nya, consciousness kesadaran gitu ya, bahwa setiap hari itu jangan sampai lewat begitu aja gitu ya. Karena kesuksesan kepuasan kita di masa dewasa nantinya di hari-hari profesional itu ternyata buah dari kemampuan kita mengendalikan 24 jam hari kita ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngerjain tugas kedua pasti udah paham bahwa dari 24 jam itu idealnya kalau kita melihat Bapak Ibu kita yang bekerja ya bahkan bisa bekerja 12 jam lebih, oh sebenarnya bekerjanya 10 jam tapi 2 jamnya di perjalanan gitu ya. Artinya
kita tahu nih 24 jam itu berapa jam istirahatnya, berapa jam di perjalanan atau persiapannya, dan berapa jam bekerja memberi berbaginya gitu. Nah, Coach Yuki senang banget ya karena memang kelas ini diperuntukkan untuk kakak-kakak usia 10 up ya. Tapi untuk adik-adik yang bisa komunikasi lancar, bisa juga mengerjakan tugas, Coach Luki salut banget. Ya, karena begitu ya. Coach Luki terbuka sekali, bahkan teman-teman usia 10 up itu seringkali Coach Luki ajak di kelas-kelas dengan para profesional, bahkan bapak ibu, kakek nenek yang bersiap pensiun. Kenapa? Karena ketika kalian sudah akil balik gitu ya, kalian itu sudah bersiap mengisi hari dan bertanggung jawab langsung kepada your creator ya, kepada pencipta kalian. Itu kenapa Coach Lucky bangun kepercayaan diri teman-teman bukan dari outer lagi, bukan dari baju apa yang kalian pakai, bukan dari berapa banyak medali yang kalian punya, tapi dari apa? Dari being conscious, being competent, being confident gitu ya. Artinya dengan mengenal diri, mengisi hari, menciptakan misi, dan dari situ insya Allah dengan mudah kalian membawa diri dan berperan di lingkungan, di masyarakat, di komunitas, di sekolah, dimanapun ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita mau jawab 2 pertanyaan dulu. So, bersiap teman-teman. Eh, On cam ya, wajib on cam teman-temanku sayang. Ayo Kakak Kilia, Kak Abang Bro Duta, ayo. Ya, oke. Wah, ada Bro Khairi, Kakak Zainab, Bro Dipa, Kakak Orenji, yuk on cam ya. Siapkan jawab pertanyaan ini. Karena sebelum kita masuk ke materi, aku mau kita bergantian. Cepat aja seperti ini ya. Kita mau think fast ya, berpikir cepat dan menjawab dengan kalimat sederhana ya. Nah, pertanyaan pertama, apa nih perasaan kamu selama liburan Lebaran ya? Ceritakan berserta alasan. Misalnya, perasaan aku seneng karena gitu ya. Aku bosan karena aku capek karena gitu ya. Aku capek karena keliling ke 15 rumah keluarga besar misalnya. Oke. Nah, kalau teman-teman yang liburan juga gimana nih ya kan? Aku bosan karena kelamaan. Aku capek karena nggak kemana-mana. Loh, nggak kemana-mana kok capek gitu ya. Nah, apa perasaannya? Jadi kenali perasaan itu. Pilih satu kata. Aku rasanya apa karena apa. Oke, siapin ya. Boleh sambil tulis-tulis di buku, di notes, di apapun ya. Karena di setiap pertemuan itu tentunya Coach Lucky juga berharap karena nanti di akhir sesi akan ada reward atau hadiah-hadiah buat teman-teman yang bisa bikin apa gitu ya. So, pastikan setiap materi di setiap minggunya teman-teman paham dan kerjakan tugasnya. Oke. Nah, ini satu. Nah, pertanyaan kedua, nah, kamu pernah nggak sih ngerasa bosan ya di rumah, di sekolah, di lingkungan ya, dimanapun? Berikan contohnya dan solusinya biasanya kamu gimana? Aduh, aku tuh suka suka bosen kalau nggak kemana-mana. Kalau Coach Lucky ya, solusinya apa? Coach Lucky kalau bosen nggak kemana-mana gitu ya, punya uang nggak punya uang, Coach Lucky tetap bisa solusikan. Karena Coach Lucky tinggal ketemu air atau keluar rumah. Ya, mau nyuci piring, mau nyuci baju, mau mandi ya, atau keluar rumah. Jadi ini Coach Lucky ya, Coach Lucky udah di usia dewasa dan memang sudah terlatih disiplin ya, irit ya. Kalau teman-teman bebas ya, Coach Lucky pengen dengar apa sih pernah rasa bosan? Karena bosan itu perasaan normal yang dirasakan hampir semua orang, tapi mungkin kita berbeda-beda gitu ya. Bosan karena di rumah terus, bosan karena ketemu dia lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya. Di sini nggak ada yang negatif karena kita sudah belajar tentang growth mindset dan kita sama-sama ingin menjadi pribadi yang power, sukses dan insya Allah memberikan dampak positif sehingga membawa kepuasan ke diri kita. Oke, jangan dijawab di chat karena kita akan gantian open mic. Kakak Kilia, on cam dong. Yuk.
kakak yang lain yuk. Oke, oke, oke. Siap ya nih, Kak Orenji udah angkat tangan nih. Rasanya langsung aja apa gimana kita panggil nih? Ini maaf aku baru balik tadi internetnya error. Oke. Ada yang kelewat ya aku? Enggak, kita baru kenalan dan ini ada dua pertanyaan yang teman-teman, aduh, ini jangan gagal gagal fokus ya. Ini jerawatnya Coach Lucky udah kayak jerawat remaja. Ini ada dua pertanyaan, Kak. Kak Orenji tadi udah lihat belum? Pertanyaan pertama, apa perasaan Belum. kamu? Ini pertanyaan pertama. Jadi, ayo bersiap, jawab dua pertanyaan ini. Kita akan bergantian open mic, bergantian ngomong, ya. Pertanyaan pertama, apa perasaan kamu? Ya, eh, ini jarang sekali dibahas di keluarga di sekolah, di masa persiapan kalian. Jadi, disinilah teman-teman berlatih mengenal rasa, mengenal emosi, ya. Ini Bro Duta udah senyum-senyum aja nih ya. Kira-kira perasaannya apa nih? Jahil, iseng, senang, heboh, apa, excited gitu ya. Apapun perasaan itu, kenapa? Ya, jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak sih kamu ngerasa bosan? Ya, hampir semua member atau orang yang konsultasi sama Coach Lucky justru memang ingin keluar dari perasaan-perasaan negatif, salah satunya bosan. Ya, bagaimana dengan kamu? Pernah nggak merasa bosan? Itu kapan? Ya, kalau tadi Coach Lucky contohin, Coach Lucky bosan kalau nggak kemana-mana. Solusinya Coach Lucky ketemu air atau keluar rumah. Nah ya, jadi mau murah, mau mahal, mau makan fine dining atau jajan gorengan, pokoknya keluar rumah ketemu orang itu Coach Oki happy langsung. Oke, teman-teman gimana nih? Ya, oke. Yuk kita mulai dari yang raise hand nih. Kayak ada Bro Hairi udah siap nih. Siapa aja nih ya? Hairi, Ya, gimana nih? Udah siap jawab langsung aja? yang ke pertama aku senang karena dapat banyak THR sama Wih. capek karena istirahatnya bentar-bentar rata-rata. Oh, berarti Terus, banyak keluar rumah. hah? Banyak pergi Pas keluar lagi rumah. mudik, pas lagi mudik. Banyak Oke. acara. Hmm. Terus Terus apa? kalau yang kedua aku bosan sama kalau di rumah. Terus solusinya ya main sama temen aja atau keluar rumah. Keren. Thank you for sharing. Cepet ya. Ya, Efektif banget komunikasi kita. Thank you, Kairi. Boleh di lower hand ya. Oke. Kakak Zainab. Wah, banyak yang dapat uang nih. Aku seneng gara-gara dapet THR-nya banyak. Alhamdulillah. Sama Oke, oke. untuk pertanyaan kedua sih, nggak tahu sih aku jarang bosan. Jarang bosan, Masya Allah. Berarti Kalau kamu bosan mah bisa menilai, palingan, heeh. Kamu menilai dirimu, Kalau bosan mah palingan nggak. apakah kamu menilai dirimu positif atau orang-orang menilai Tadi kamu? kok cuma bilang, Mm-mm. ehm, aku sih nggak terlalu positif ya. Tapi kamu jarang Nggak deh. kamu nggak tahu ya bosan itu apa ya? Oh, tahu aku. Kamu Aku jarang pernah aja. bosan karena apa? Paling kan gara-gara nggak tahu mau ngapain atau ya Nggak tahu ngapain ya? apa ya, Artinya ya solusinya gitu apa aja kalau sih. bosan? Hmm, ya cari sesuatu untuk melakukan. Aku Hmm. sih ya gitu aja. Mm, 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 mm. Berarti kamu punya hobi atau craft crafting corner gitu ya, yang membantu kamu kalau bosan tuh kamu ngapain? Ada yang spesifik Kak, maksud coach. Aku kalau bosan masak, aku kalau bosan bikin cemilan, aku kalau bosan kalau coach Suki kan tadi kalau bosan coach Suki mesti ketemu air atau ketemu orang. Kalau Kakak Zena, Eh, Kalau bosan bikin kanvas. very nice. Oke, thank you ya.
Oke, lanjut. Kakak Haki. Aduh, senang banget nih. Langsung raise hand aja ya. Nggak usah ditunjuk dong. Kakak Haki, apa perasaanmu? Aku kalau liburan itu seneng sih walaupun capek karena perjalanannya jauh ke rumah saudara. Hmm. Tapi aku tetap seneng karena bisa kumpul sama keluarga, bisa rame-rame gitu. Oke. Terus aku biasanya ngerasa bosen karena nggak ada kegiatan atau enggak karena di rumah terus. Jadi biasanya aku biar gak bosen nyari kegiatan entah itu bikin kerajinan atau main di rumah sama adik atau enggak aku main keluar bareng teman-teman gitu Kak. Oke, berarti udah punya solusinya dan most of the time bisa disolusikan ya kondisi bosan itu ya. Iya. Oke, cool. Thank you Kakak Haki. Boleh dibantu lower hand ya. Lanjut, ada Kak Ailin. Perasaan apa yang merasa bosan atau yang liburan? Liburan dulu yang kemarin kan liburan lumayan panjang ya, atau semacam Nah, kayak libur kenaikan kelas gitu, atau apa kamu merayakan Lebaran? Nah, itu apa aku perasaan kamu? ngerayain Lebaran nggak? Mm. eh apa ya? Aku em, ngerasanya seneng. Di Coach Lucky nge-freeze ini. Bosan sama kecewa. Kecewa. Oke, apa yang kamu mau ceritakan dengan alasannya yang mana? Halo coach, Perasaan apa? halo coach. Hmm, di Coach Lucky kayaknya Kakak Ailin sinyalnya lari-lari. Coach. Sorry coach, tadi internet Alin. Oke, it's okay. Boleh, Kakak. Lanjut, yang lain raise hand ya sambil ngantri ya. Kak Ailin boleh lagi nak. Em, apa perasaan kamu dan alasannya jelasin dulu. Sepertinya sinyalnya kurang baik. Halo coach. Halo, lanjut Kak. Kak Ailin sambil nunggu dulu ya, karena ini kita belum masuk ke materi. Kak Ailin sambil perbaiki internet, udah bener belum? Oke, aku izin mute dulu Kak Ailin. Kita ke yang lain dulu. Oke, biar kita sama-sama saling belajar dari teman-teman yang lain. Tadi siapa nih? Bro Duta, Bro Duta. Bro, eh, belum di-unmute? Oh, iya Pak. Ah, apa perasaan kamu selama liburan atau lebaran? Apa rasanya? Kenapa? Rasanya senang-senang aja karena itu liburan, Mbak. Oh gitu. Ada loh yang sedih karena nggak ketemu temen. Temen aku itu sepupu aku nangis karena aku pulang. Nah, oh justru. Berarti kamu nggak boleh pulang. Kamu pulang kampung. Iya mandi itu kan ayahnya kan dia kan lagi patah tulang habis dari jatuh dari sepeda. Nah dia kan Oh. suka sama aku lah suka main sama aku. Nah pas aku kan di rumah anti aku, dia kan Mm-mm. pulang ke rumahnya kan deket sama anti aku. Dia kan nggak Hmm. boleh tidur sama aku ke rumah anti. Terus ayahnya itu aku nyuruh aku tidur sama dia. Mm-mm. Aduh, kamu udah punya fans dong ya. Keren banget. Jadi senang karena alasannya apa? Alasannya karena kumpul keluarga besar. Ya, pertanyaan kedua, bro. Kamu pernah ngerasa bosan nggak? Pernah sih pas nggak ngapa-ngapain Oke, dan solusinya apa? tiduran Ah, mikirin. tiduran. Main game? Nggak? Itu kan nggak boleh pas nggak ngapa-ngapain semua buku udah dibaca. Padahal aku tiduran terus mikir-mikirin sesuatu.
Oke, kalau udah selesai tidurannya terus berbuat ngapain? Sholat, sholat apa? Iya sih, abis itu kadang nungguin sesuatu dari bunda lama gitu. Kadang lagi sampai mikirin lama banget sampai ketiduran. Iya dong, kan orang tua banyak urusannya. Kamu bantuin bunda aja di dapur atau lagi kerja bundanya, lagi bisnis apa, bantuin dulu. Kadang lagi pergi. Oke, thank you Bro Duta. Kita lanjut dulu. Tadi Kakak Aileen belum. Kalau udah siap boleh raise hand. Kita lanjut ke Bro Felix. Ya, Coach. Halo, Felix, gimana liburannya? Ya, tenang, Coach. Senang? Wah, Ya, kenapa nih? karena bisa kumpul bareng keluarga, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Dapat THR juga nggak? Enggak, Coach. Bukan, belum momennya ya. Nanti akhir Ya, tahun ya. Oke. Kemudian bosan nih. Pernah nggak merasa bosan? eh, enggak sih, Coach. Kalau aku liburan, aku nggak ngerasa bosan. Bukan yang pas liburan. Ini pertanyaan terpisah. Kamu ingat-ingat Oh, lagi. Kamu kalau bosan, apa yang kamu lakukan? Solusinya. Jadi eh, teman-teman mesti belajar tahu problem, tahu solusi. Gitu. mencari aktivitas Seperti, di bermain sama temen atau membuat kerajinan, menggambar gitu, Coach. oke. Tapi mostly kamu keluar rumah atau online atau gimana? Kadang keluar rumah, kadang online sih, Coach. Kalau aku. Oh, oke. Berarti memungkinkan ya, memungkinkan untuk kamu keluar rumah ketemu teman gitu ya. Iya, Wow, that's a privilege in this modern era ya. Karena anak-anak Coach Lucky rada nggak ketemu teman kalau nggak ke sekolah. Karena anak Coach Lucky homeschool tapi masih hybrid, masih 3 hari ke sekolah. Oke, thank you Bro Felix. thank you, Coach. Lanjut ke Kak Aileen dulu. Bro Tama bersiap. Bro Dipa. Kak Aileen, gimana? Perasaan aku sama liburan itu senang sama bosan. Senengnya kenapa? Senangnya karena dapat THR, terus bosannya itu karena aku tuh nggak kumpul-kumpul kalau lagi lebaran. Soalnya nenek aku tuh juga serumah. Oke, jadi kamu kumpul di rumah kamu aja, nggak ke rumah orang lain gitu. Enggak, karena aku juga kalau kemana-mana aku males macet, Bu. Iya, Coach. iya, iya, benar. Sama, Coach Lucky juga kalau liburan memilih untuk nggak yang ngantri sama yang lain. Oke, tapi itu kan berarti em, strategi ya yang bikin kamu lebih nyaman dan keluarga gitu. Nah, artinya kalau kamu bosan, apa yang kamu lakukan? Solusinya apa, Kak? Aku antara main sama temen, maksudnya kayak lewat telepon, main game gitu, Mhm. sama nonton. Nonton Netflix atau Nonton YouTube, sama apa nih? atau enggak TikTok. Boleh ya sama ayah bunda Boleh. atau ada batasan waktu? Nggak ada sih, tapi dulu pernah. Tapi Oh, sekarang nggak ada. oke. Coach Luki titip pastikan bertanggung jawab karena apa yang kita lihat, kita dengar itu yang membentuk diri kita. Oke? Thank you, Oke, Kakak Aileen. Lanjut nih, ayo yuk 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 sebelum kita masuk ke materi, Kak Orenji, ada Tama dan Kakak Kilia. Siapa nih? Oh, Kak Kilia udah unmute nih. Kak Kilia, halo. Halo, Halo, cerita dong gimana liburan dan lebarannya, apa rasanya dan kenapa? aku kalau senang karena dapat banyak THR. Aduh, seneng banget Coach Lucky dari tadi. Kok nggak nyampe ke rekening Coach Lucky ya? Oke, oke. Seneng karena THR. Terus pernah nggak bosan? Pernah. Bagaimana? Aku Bagaimana? merasa bosan kalau di rumah aja. Oh, sama dong ya. Terus solusinya apa dong?
Kalau aku bosan, biasanya aku baca buku atau enggak menggambar. Oke, cool. Berarti tetap di rumah aja dong? Atau keluar ke taman? Atau gimana? Enggak di rumah aja. Oke, artinya berarti bosannya bukan karena di rumah aja, Kak. Bosannya karena eh, belum berkegiatan ya. Iya. Artinya berarti solusinya cari kegiatan yaitu tadi gambar. Gambarnya di mana nih? Di kertas, di iPad, atau apa? Di kertas. Oke, terima kasih Kakak Kilia udah sharing. Thank you ya. Lanjut, ada Bro Dipa. Kakak Tama sama Kakak Orange siap ya? Bro Dipa, cerita dong. Kok hilang? Ada ya? Halo. Ups, sorry. Kepencet aku. Bro, gimana bro? Lebaran, liburan bro? Seru, tapi capek juga Karena karena pas ke rumah omnya bapaknya aku itu hujan terus jauh. kita ke mobilnya hujan-hujanan besokannya berenang Hmm, di hotel. capek tuh. Iya, capek. Aduh, udah ke hotel aja masih bisa capek loh guys ya. Artinya, Masya Allah manusia ini ya. Oke, Alhamdulillah. Lanjut. Soalnya Bosan. Bosannya karena apa? ini bosannya yang pas liburan atau enggak? Yang bebas. Sepanjang kamu ingat. Kalau aku bosan biasanya mainin puzzle yang aku punya atau main keluar. Kamu main keluar. Main keluar ada beberapa teman-teman bisa Ada banyak. Oh, senang sekali. Alhamdulillah. Oke, thank you. Mas Dipa udah sharing. Lanjut. Masih ada beberapa nih. Ada Kak Tama dan Kakak Orenji dulu deh. Oke. Oke. Untuk lebaran kemarin sih senang, cuman ya capek sih pastinya. Wah, sama ya rata-rata ya. Oke. Karena keluar, Oh, keliling. iya kan juga Hmm. akan bisa ketemu keluarga juga, main. Terus yang jelas THR. Wow, oke. Happy ya? Happy ya? Iya. Uang kaget ya? Apa expected? Ini gimana? Dari rekor tahun-tahun sebelumnya ini bertambah atau as expected atau Hmm, omset om? ya ekspektasi sih. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau bosan pernah nggak merasa bosan? Contohnya kenapa? Sering Hmm. eh, pas gambar misalnya udah gambar lama banget, Hmm. terus capek. Hmm. Jadi Hmm. terus itu Biasanya gimana tuh Kak solusinya? ganti ganti kegiatan. Wow. Jadi ya bisa mewarnai Mm-mm. terus atau Cari muter-muter inspirasi. ya cari inspirasi. Hmm. Kamu suka Malah ngemil nggak? gambar. Suka ngemil nggak sih? Suka ngemil Ya, makanan kemasan atau bikin sendiri? hmm, campur-campur sih. Oke. Kemasan sama. Oke, sip, sip. Thank you, Kak Orenjin. Makasih ya. Teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita memang bergantian, belum masuk ke materi. It's okay, karena memang ya ini waktunya teman-teman untuk bergantian bicara apa yang ada di hati, perasaan, pikiran kalian. Dan kemudian nanti kita rapihkan ya, sehingga bisa laser fokus membantu kalian menjadi pribadi yang berkarakter ya. Karena kita nggak mungkin menguasai semua ilmu, kita juga tidak perlu berharap disukai atau berteman dengan semua orang. Tapi tentunya ketika kita bersiap, insya Allah nanti orang-orang yang datang di kehidupan teman-teman adalah orang-orang yang menghargai kalian karena kalian mengisi hari dengan value dan apa hal baik gitu ya. Insya Allah nanti akan datang teman-teman, sahabat, orang-orang yang baik di kehidupan kalian. Nah, terakhir nih, Bro Tama. Bro Tama bisa sharing lagi di jalan atau bagaimana?
Jadi semuanya berkesempatan, tapi kita sesuaikan aja. Hello. Oke, nah kayaknya nih seperti Bro Tama yang lagi di perjalanan ini ya, mungkin apakah tidak dengar atau apa. Oke, kita lanjut masuk ke materi aja biar nggak berkepanjangan. Oh, tapi ini ada di chat apa? Watch tugasnya apa? Oh, Tama kebetulan lagi di toilet, nanti mungkin bisa gabung. Halo, Tama, udah sampai rumah ya? Wah, Alhamdulillah. Udah sampai rumah ya, Mas? Mas Tama. Halo, Mas Tama. Boleh cerita dulu ini sebelum kita masuk ke materi? Halo, Mas Tama boleh cerita apa perasaannya pas liburan dan lebaran? Terus kenapa? Aku karena ada silaturahim. Mm-mm. Coach Lucky nggak jelas, nggak dengar jelas. Jadi apa perasaannya dan kenapa? Perasaan aku senang Mhm. Karena karena silaturahmi. silaturahmi ya. Oke, keren, Masya Allah ya. Ada beberapa anak-anak yang nggak senang silaturahmi itu, padahal silaturahmi itu membuka rezeki pertemanan ya. Selama kita mulai dengan niatan yang baik. Nah, kalau bosan nih, pernah nggak bosan? Contohnya kapan dan bagaimana solusinya? Hmm, Kamu kan seneng coding ya? aku senangnya gambar digital. Oh, oke. Nah, bosan, pernah nggak bosan? Pernah Mhm. Saat apa? Saat kenapa? kalau saat mau menggambar aja di bosan gitu. Hmm. Oke, kemudian solusinya gimana kalau lagi bosan? Hmm, dari ide di berbagai tempat juga di internet juga. Oke, berarti tahu ya, tahu kenapa bosannya. Bosannya mungkin karena mengerjakan hal yang sama, perlu refreshing gitu ya, perlu cari inspirasi lain. Oke, thank you Mas Tama. Ya. Kita lanjut ke materi dulu ya. Lanjut. Nah, teman-teman, ya tadi ada beberapa teman-teman yang belum berkesempatan mengerjakan tugas pertama dan kedua, ya. Jadi tugas pertama itu kita mengenal diri kita, tapi memang pakai tes-tes praktis ya. Jadi tes praktis apa? Tes praktis itu menilai behavior atau pilihan kita. Jadi bisa jadi nggak sesuai sama yang kita harapkan, teman-teman bisa konsultasi Japri, Coach Lucky, Coach kok hasilnya berbeda gitu ya. Eh, karena selama teman-teman belum tes sidik jari, teman-teman itu hasil menjawab pertanyaan atau kuesioner itu subjektif hasilnya gitu ya, bukan berdasarkan cara kita berpikir, tapi berdasarkan selera kita yang bisa berubah gitu ya. Kadang-kadang kan juga misalnya rating gitu ya. Ini ratingnya 1 sampai 5 atau kasih jempolnya di tengah, geser sedikit atau full atau bagaimana. Nah, itu subjektif ya. Artinya nggak perlu terlalu serius ditanggapi, tapi itu adalah cara kita untuk dapat assessment di luar diri kita ya. Kita bisa bilang kita baik, tapi orang lain atau
kuis itu bisa membantu kita mengenal lebih. Oh, kamu bisa juga ke teman, bahkan ke musuh gitu ya. Menurut kamu, aku tuh orang yang seperti apa gitu ya. Seperti tugas yang kedua kan kita melihat personal value kita tuh apa sih gitu ya. Ada 8, mana yang lebih kuat gitu ya. Tapi ada ada banyak tes lain juga yang untuk menilai values yang kita anut gitu ya di kehidupan ini apa? Apakah kejujuran, misalnya friendly, apakah kita apa namanya taat hukum ya atau disiplin dan sebagainya itu sebenarnya em, ada beberapa kuesioner lah yang kita bisa bisa ikut isi. Jadi tadi ada beberapa teman-teman yang kok hasil dari kuisnya nggak sesuai, ada nggak kuis lain, jadi Coach Lucky kasih form yang berbeda. Gitu ya. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini teman-teman udah belajar mengenal diri, sudah belajar growth mindset, dan sudah belajar time management mengisi hari. Ya. Harapannya apa? Harapannya dari perasaan-perasaan yang setiap hari kita bangun tidur aja udah mungkin ada yang nggak mau bangun ya, ada yang aduh sorry, aduh belum ngerjain tugas ya, ada yang kaget, ada yang telat bangun ya. Perasaan-perasaan itu perlu dikenali. Mana yang kita mesti selesaikan, mana yang kita mau apa namanya bisa berpindah ya dengan growth mindset. Oh aku ada les nari, aku ada ujian ini, tapi aku belum bisa. Percayalah bahwa ya ada orang yang sekali belajar bisa. Ada orang yang 10 kali belajar baru bisa. Ada yang bahkan mesti 100 kali. Nah, apapun itu artinya kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa lebih baik. Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Apalagi yang standar ya, apa yang disampaikan di sekolah yang bukan kompetisi ya, itu artinya yang standar eh, semua anak bisa gitu. Kecuali misalnya kita berkompetisi, kita mesti mengukur kemampuan dan bagaimana berlatihnya. Gitu ya. Intinya apa yang kita inginkan, insya Allah kita bisa capai, tapi kita kerjakan apa gitu ya. Nah, artinya kita mesti berlatih membangun kesadaran makanan apa yang kita suka, jenis fashion kita bagaimana mengatur hari kita, apa hobi, dan nanti ke depan kita mau berkegiatan, mau dewasa dengan bekerja seperti apa dan bagaimana. Itu tugas teman-teman masing-masing, tugas kita semua ya. Banyak dari pilihan dan keputusan kita itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh guru, oleh coach atau mentor sahabat gitu ya. Dan yang paling penting ya ada influence pengaruh itu dari apa? Dari apa yang kita serap sama panca indera kita, terutama mata dan telinga. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan di era digital seperti sekarang, most of the time ya, teman-teman atau manusia banyak terpengaruh oleh tontonan, oleh bacaan, oleh apa yang dia dengar ya. Makanya berhati-hati sekali sebelum kita mendengar keluar, kita mesti bangun consciousness di dalam diri kita. Apa kekuatan kita, apa tujuan kita, dan kita tuh bisa tumbuh atau gedenya tuh sekeren apa ya. Coach Lucky punya apa namanya klien anak seorang pilot gitu ya, tapi dia mau jadi dokter bedah. Kenapa? Karena dia dapat pengaruh ada masalah di kakeknya, masalah kesehatan, dia ingin eh, lebih banyak dokter bedah yang siap membantu masyarakat gitu ya. Tapi terus ada juga yang memang bapaknya dokter gigi, anaknya ingin jadi dokter gigi. Bapaknya lawyer, anaknya ingin jadi, ibunya lawyer misalnya, anaknya juga ingin jadi lawyer, dan sebagainya. Artinya teman-teman mesti peka, teman-teman pengen jadi model, teman-teman pengen jadi astronot, ingin jadi apa di masa depan nanti, teman-teman mesti tahu itu role modelnya siapa. Nah, tugas pertama kan, aku dapat pengaruh banyak dari kehidupan Rasulullah. Aku dapat pengaruh banyak itu. Itu bisa berubah, nggak ada masalah. Yang penting kita melatih kesadaran, ya, dan mengisi hari
dengan hal baik yang positif ya. Itu materi 1, 2. Nah, ini buat beberapa teman-teman ada yang inget nggak ya, Coach Lucky bilang kita di sini sama-sama pengen jadi pribadi yang bernilai ya, berharga, sehingga kita mesti punya value dan menjadi pribadi yang power, bukan tertekan ya, bukan force, tapi kita mau yang power. Artinya kita mesti kenal nih istilah-istilah ini nih teman-teman ya, dari courage ke atas ya, netral ke atas, karena kalau ke bawah ini artinya kehidupan kita nanti di usia dewasa, karir atau berbisnis itu banyak tekanannya. Nah, nanti emosinya begini nih, malu, malu ke depan, malu berperan, minder, suka membandingkan, dia aja lebih keren, dia aja lebih banyak uangnya, dia aja mobilnya lebih bagus ya, dan sebagainya. Ya, ini kita mau atasi dengan kita punya willingness, dengan kita menerima diri kita, dengan kita punya misi atau alasan hari ini saya mau ngapain, dengan kita mencintai keluarga, mencintai diri, mencintai, menyayangi peliharaan. Itu latihan-latihannya teman-teman ya, sampai kita mudah berbagi ya, mudah berbagi senyuman, mudah berbagi kebaikan, sedekah dan sebagainya ya. Kita mau jadi apa? Mau jadi pribadi power. Tolong tulis dong di chat teman-teman. Aku silakan mau pakai bahasa apa? Aku mau teman-teman ketik I want to be a powered person atau I wanna be powered gitu boleh ya. Aku mau bertenaga, aku mau keren. Silakan tulis di chat sekarang ya. Karena kita sama-sama pengen jadi pribadi yang terus bertumbuh, sukses, puas ya, confident, competent, and conscious dengan apa yang kita suka, potensi kita, skill dan pengalaman kita. Oke, yuk aku baru lihat satu orang nih, yang lain ketik-ketik dulu. Mau jadi apa? Mau jadi pribadi yang penuh tekanan, tertekan, atau yang power? Aku mau sukses, puas. Aku mau pede, confident, apa? Ditulis, berarti aku tunggu sampai 10 nih chatnya nih. Yuk, 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 yuk. Diketik, ketik, 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 ketik. Oke, Coach Lucky mau lihat. Oke. I want to be power. Ingin lebih percaya diri. Aku mau keren, mantap. Good. Yuk, yang lain. Oke, kakak siapa nih yang belum nih? Kakak Orange, kakak Aileen, kakak Kilia, I wanna be powered, mantap. Kakak Zainab, Mas Duta, yuk lanjut ya. Nah, jadi di materi 12 materi kita tuh apa aja? Kita udah lewatin 2 materi ya. Ini nggak harus usia 0 ya. Tapi di sini Coach Lucky mau bilang bahwa semua orang melalui fase ini, setuju nggak teman-teman? Ya, dari mulai kita lahir, nah ini tidak banyak dibahas di keluarga, ya. Bukan berarti Coach Lucky bilang keluarga salah, sekolah salah gitu ya, bukan. Tapi di komunitas seperti Aspiragen, ketika ada, ini akan membantu teman-teman buat grow to your best potential, gitu ya, dan membahas ya apa isi pikiran, apa perasaan dan apa peran teman-teman di masyarakat ya. Itu tugasnya Aspiragen. So, kita tepuk tangan dulu dong ya. Nah, Coach Lucky menggagas ada Aspiragen yang support teman-teman selain keluarga, selain sekolah, kursus dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang lebih keren lagi ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya. Materinya kan ada 12 ya. Materi 2 itu mengenal diri dan bersiap. Nah, materi ketiga apa nih? Nah, materi ketiga itu bicara tentang leadership, ownership, bagaimana teman-teman membawa diri. Kenapa? Karena kita tahu waktu akan terus berjalan, kita nanti akan sampai di usia dewasa yang tentunya kita pilih nih, kita mau berkarir atau berbisnis, ya kan? Ada cost and benefit-nya, ada PR yang berbeda yang mesti dipersiapkan. But
In the end adalah kita semua pengen sekedar hidup ya, main-main aja kayak kucing, atau pengen sukses dan puas. Nah, jawab lagi di chat. I wanna be powered. Mau keren. Kok mau keren sih? Oke, udah kayak stiker WhatsApp aja. Keren gitu ya. Oke, yuk ditulis lagi dong di chat dong. Kamu gedenya mau apa nih? Mau sekedar hidup atau aku mau sukses dan punya satisfaction, life satisfaction. Aku mau sukses dan puas. Coba diketik dulu. Tak tik tak tik tak tik. Oke, ketik lagi dong ya. Ini materinya ya. Berarti kita lagi ada di leadership atau memimpin diri sendiri, bersiap membantu orang lain ya. Karena kebahagiaan itu kalau kita bahagia sendiri, kebayang nggak sih misalnya kamu bisa, wah aku bisa beli mobil keren, aku bisa berprestasi, tapi nggak ada yang lihat, nggak ada orang tua, nggak ada orang lain, nggak ada tempat untuk bercerita, nggak ada yang kamu bisa ajarin, ya coba bayangin rasanya ya. Artinya kesuksesan itu success is best shared. Jadi baru ada rasanya ketika kita bagikan gitu ya. Artinya kita memimpin diri, bikin diri kita keren. Itu untuk apa? Untuk nantinya kita bagikan. Jadi ya sebaik-baiknya manusia-manusia yang bermanfaat itu nyata banget gitu ya. Artinya medali kita apa itu nggak akan ada artinya. Bahkan uang bermiliar-miliar pun nggak ada artinya ketika kamu tidak bisa bagikan itu ya. Mau beli barang seperti apapun, kalau kamu nggak bisa bercerita, ini sepatu basket limited edition. Emang kenapa? Iya, soalnya aku beli ini sekaligus nyumbang ke Gaza misalnya. Atau aku beli ini cuma ada 20 orang loh yang punya gitu ya. Mau nggak harus flexing ya. Bisa kita cerita ke orang tua, ke teman gitu ya, yang tentunya tujuannya bukan flexing atau kesombongan ya. Tapi ya begitu, happiness is best shared gitu ya. Nah, kita sekarang ada di level 3, materi ketiga. Contoh nih ya, seperti juga teman-teman, Coach Lucky kan ikut tesnya. Ikut juga nih value-nya apa. Kemudian ada tes praktis lagi ya menjelaskan tentang diri Coach Lucky itu adalah si visionary innovator gitu ya. Nah, dari mengenal diri ini baru Coach Lucky ciptakan misi. Nah, dari situ banyak teman-teman, klien, aku mau dong diajarin ini, aku mau dong berlatih disiplin, aku pengen pede, pengen jago jualan dan sebagainya. Coach Lucky bantu di kelas-kelas pendampingan, ada tes sidik jari juga. Artinya Coach Lucky mengaktifasi diri menjadi magnet rezeki ya. Jadi mau lebaran tiba-tiba, lu nanti habis lebaran gue mau ikut coaching yang 3 bulan, bayar 15 juta, kecing gitu ya. Nah, teman-teman juga gitu ya. Jadi kenali diri dulu, ciptakan misinya, nanti jadi magnet rezeki. Oke? Nah, misinya Coach Lucky sebagai self and business growth coach itu adalah membantu angkatan kerja ya, angkatan aktif untuk jadi magnet rezeki. Ya, jadi bukan law of attraction, bukan kita pakai tools apa, tapi menjadikan diri kita confident karena apa? Karena conscious dan kompeten gitu ya di bidang kita masing-masing ya. Seperti yang teman-teman sekarang lagi dapatkan nih, ini materi sederhananya, tapi nanti materi bisnisnya, materi spesialisasinya itu ada di kelas lain. Oke. Nah, intinya teman-teman belajar untuk setelah kenal diri, teman-teman mesti punya misi. Misal, teman-teman jago apa? Aku tuh paling bisa loh milih duren ya. Aku tahu loh duren mana yang mateng, yang manis atau ini yang masih terlalu muda, milih kelapa, itu aja udah satu aktivitas yang bisa dibikin misi. Aku tuh suka banget main bola futsal atau main sepeda ya. Itu udah bisa jadi misi untuk nemenin anak-anak, misalnya teman-teman pulang sekolah main bareng gitu ya. Apa kalau dibikin misi tuh misalnya no gadget-gadget gitu ya, gadget free gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin kursusnya dan sebagainya. Nah, gitu ya.
Nah, itu yang kita sampaikan setiap hari sehingga orang-orang yang punya masalah dan ingin dibantu nanti jadi teman-temannya teman-teman. Seneng nggak punya teman yang menghargai skill dan kemampuan teman-teman? Atau pengen punya teman yang, kalau kamu mah nggak bisa apa-apa, karena dia tidak mengenal kelebihan kita, ya. Jadi sebelum orang lain menilai kita, kita harus menilai dan bersiap. Oke? Nah, ini dia tugasnya. Coach Lucky mau kenalin teman-teman ke SDG. Ada yang sudah tahu dengan Sustainable Development eh, Goals, Sustainable Development Goals. Nih ada 17, bukan 17 Agustus ya, 17 SDG Goals, SDGs. Coba raise hand dong yang sudah tahu tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Mau sukses, puas, sukses. Oke. Nah, jadi untuk materi ketiga, fokus utamanya adalah teman-teman mulai jadi leader diri, ya, memimpin diri dan bersiap memimpin orang lain. Artinya teman-teman mesti tahu nih, dunia atau United Nation, ya, organisasi dunia sudah merapihkan ada 17 permasalahan dunia, most pressing problems in the world, ya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari, ya, ada di globalgoals.org. Teman-teman pelajari, ya. Jadi nanti tugasnya adalah teman-teman take the test, ya. Nanti dari tes itu nih, ini contohnya nih, ada John, ada anaknya Coach Lucky. Nanti akan ada 4 problem yang most concerning problem yang versi kamu banget, ya. Jadi dari 17 ini, kalau Coach Lucky itu kalau nggak salah em, apa ya? Kalau Coach Lucky itu good health and well-being, quality education, kemudian life below water, sama peace and justice, ya. Haha. Nah, ini adalah 4 bidang yang Coach Lucky nanti pelajari. Oh, ternyata ada problem-problem mental health. Orang-orang itu suka insecure, anxious sama persaingan, ya. Di sekolah ngerasa nggak ditemenin dan sebagainya, gitu ya. Itu problem-problem yang Coach Lucky selesaikan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Nah, ini bagian dari tugas ya. Jadi nanti teman-teman belajar tentang 17 SDG. Teman-teman cerita, Hai Aspira Friends, ya, di videonya cerita. Minggu ini aku belajar tentang SDG, ya, Sustainable Development Goals. Ada 17 dan setelah aku ikut tesnya, ya, ini adalah 4 hal yang aku banget, yang aku ingin solusikan, gitu ya. Sebutin, gitu ya. Boleh diceritain, kenapa life below water? Karena ternyata kita belum mengeksplor area kelautan kita dan binatang-binatang laut kita itu banyak mengandung partikel plastik, ya, karena konsumsi plastik yang tidak bertanggung jawab. Kita cerita, ya, 4 hal itu apa. Oke? Tugas pertama, ya, boleh ada yang mau tanya-tanya, boleh raise hand, ya. Pelajari SDG dan sampaikan problem apa yang kamu tertarik pelajari dan ingin menjadi bagian dari solusi problem itu. Oke? Tugas pertama. Next, tugas kedua. Nah, di Aspiragian kita mengenal istilah create your story, create your future, which is, ini bukan tugas 1 ya, tugas 2, ya. Seminggu ini, ya, Senin ketemu Jumat, ya, bikin ini namanya weekly report, ya, atau minggu ideal, ya. Isinya minimal 2 hal. Jadi misalnya teman-teman yang masih sekolah nggak ada masalah. Setiap hari sekolah, tapi misalnya apa? Aku misalnya pengen bangun pagi, pengen jajan cilok, pengen main apa gitu ya. Hal-hal baik yang teman-teman bisa isi di setiap harinya. Ini contoh punya Coach Lucky ya. Coach Lucky Senin itu pengen puasa, bukan pengen ya, ya maksudnya ini ideal. Puasa dan Coach Lucky
ke cultural center ya. Salah satunya adalah Jerman dan negara-negara lain. Ya, kalau teman-teman mau boleh ikut. Oke, nah itu seni. Nah, Selasa Coach Lucky temani anak ke gym ya. Kemudian pengen makan pizza ya. Ada kelas juga, pengen makan apa, pengen makan es krim dan sebagainya, silahkan ya. Jadi teman-teman berlatih merencanakan ya, kalau memang jadi terlaksana bisa dicentang, kalau ada pengganti bisa ditulis lagi di bawahnya, silahkan ya. Bagaimana kita conscious mengisi hari dalam 7 hari. Oke, nah ini misinya adalah teman-teman mengendalikan ya, mengendalikan dan memimpin diri ya. Lebih panjang nih, bukan cuma satu tugas, tapi dalam seminggu kita sudah merencanakan dan kita merealisasikan, mencapainya ya. Oke, itu aja tugasnya. Ada 2. Yang pertama kenalan dengan SDG, pahami 17 permasalahan the most pressing problem in this world today's, dan dari hasil tesnya mana yang kamu banget, yang kamu tentunya harapan Coach Lucky akan menjadi para change maker yang penasaran ya, penasirun dengan problem itu, dan wow ternyata memang sekarang nih udah banyak perang di mana-mana gitu ya, banyak kelaparan dan sebagainya, mulai mengenal dunia dan mengambil peran. Oke, I think that's all materinya. Adakah yang mau bertanya? Ini tugasnya ya. Gimana nih? Makin fun, makin seru, makin susah, makin ngebosenin? Boleh raise hand yang mau bertanya. Oke, materinya sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Seperti biasa nanti di grup Coach Lucky akan rekapin. Nggak perlu dibikinin contoh kan? Udah pindah pincer-pincer. 3.3 apa? Apakah artinya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita sudah bisa foto? Gengs? Ada yang mau raise hand? You are nothing. Oh, jam 3:03. Oke. Duta maksudnya apa? Coach Lucky nggak paham. OMG, you are nothing apa nothing? Nothing bukan nothing ya? Nothing. Nothing, apa itu nothing? Nothing itu mah kau tidak apa-apa. Kayak kau adalah angin atau apa gitu. Nothing. Jangan dong. Makanya Coach Lucky tanya sama Duta maksudnya apa. Jangan dong ya, kita mau support. Dia bisa jadi Coach Lucky nggak paham maksudnya. So, yuk ada yang nggak paham dari materinya atau udah siap ngerjain semua? 1, 2, 3, yes, yes, yes. Oke. Bro, sis, oke ya. Stop ya. Udah selesai materinya, kita mau foto. Bagaimana Kakak Haki, Mas Tama dipahami tugasnya? Oke, ada yang udah pernah tahu SDG sebelumnya? Tahu atau mendalami, boleh raise hand. Kakak Orange belum pernah. Kakak Orange. Kalau soal singkatannya sih nggak tahu sih. Oke, so Tapi udah pernah. hopefully it's a good thing buat teman-teman mulai mengenal. Ya, sebelum kita tebak-tebak buah manggis ya, kalau di Jakarta, di Indonesia mungkin masalahnya orang bakar sampah sembarangan aja udah, aduh, ya polusi udara gitu ya. Oh, yang kita tahu paling secara umum climate change gitu ya. Ini cuaca makin nggak menentu gitu, atau mungkin kok pekerjaan gitu ya, kesempatan peluang kerja kalau kita dengar-dengar gitu, orang tua kita berjuang kok tidak semudah dulu gitu ya, harga-harga meningkat. Nah, ini sudah dirapihkan sama United Nations, ada 17 problem dunia yang kita
perlu ketahui, perlu kita solusikan bersama-sama ya, dimanapun kita berada. Oke, ya nanti bisa dikerjain. Sekarang kita mau foto dulu dong. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Aduh, Patrick lagi batuk-batuk nih, maaf ya. Kita foto dulu dong kakak Kilia, kakak Aileen, kakak Jenab, Bro Tama. Oke, mana ya? Oke, sip. Aduh, Bro Kairi, silau men. Swag. Oke, yes, oke. Come close. 1, 2. Bro Tama, Kak Kilia, Kak Jenab, izin ya. Kita foto nih. On cam, on cam, on cam, on cam. Oke, kita take dulu. Oke, 1, 2. Up, tunggu Kak Zainab dulu. Oke. Nih, kakak Bro Tama, Kak Kilia. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjain tugasnya. Stay excited. Ya, dan all the best for you all. Ya, kita mulai minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat semuanya. Kita lanjut lagi di grup. Bye. Ya. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Tan. Dadah, Coach. Bye.